Teman-teman, kita share screen dulu. Ini ya. Screen saya udah kelihatan? Masih proses. Rada lemot ya sekarang tuh laptop saya. Habis tak pakai buat ini. Record kemarin banyak banget cara. Jadi lemot banget sekarang ya. Udah ya? Sudah kelihatan ya teman-teman ya? Sudah, Pak. Udah, Pak. Nah, ya. Jadi hari ini kita akan bahas yang namanya aduh. Kenapa tuh? Pigeonhole. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya disebutnya prinsip sangkar burung gitu ya. Singkat biasanya PSB. Tambahin satu nggak enak ya jadinya, namanya jadi PSBB. PSB, prinsip sangkar burung. Simpel sebenarnya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya 5 burung gitu ya, punya 5, kok tak bawa ke sini sih? Punya 5 burung gitu ya. Di sini ada 5 burung. Kemudian dari 5 burung itu ada 4 atau 2 sangkar gitu aja. Nah, kita ceritanya ada mau meletakkan 5 burung dalam 2 sangkar. Kira-kira di dalam sangkar itu mungkin nggak kalau hanya isinya semuanya 2 gitu ya, atau kurang dari 2? Bisa nggak? Paham nggak pertanyaan saya? Saya punya 5 burung dan 2 sangkar. Di burung ini mau dimasukin ke sangkar. Bisa nggak di dalam sangkar ini itu memuat burung kurang dari 2 masing-masing ya? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa ya. Minimal ada satu yang isinya 3. Minimal ada satu yang isinya 3. Ya gitu toh. Ya itu prinsip sangkar burung cuma seperti itu. Jadi kalau ada 5 burung mau ditaruh di dalam 2 sangkar, ya berarti ada minimal satu sangkar yang isinya 3 gitu ya. Nah, secara umum kalau kita tuliskan ya ini minimal gitu ya. Kesimpulannya minimal ada satu sangkar yang terisi 3 burung. Ya. Udah, itu toh, sesimpel itu ya. Jadi kalau kita mau menaruh 5 burung di dalam 2 sangkar, maka kesimpulannya minimal ada satu sangkar yang terisi 2 atau 3 burung. Nah, secara umum bisa kita tuliskan yang disebut sebagai prinsip sangkar burung gitu ya. Seperti ini. Misalkan terdapat N kali K ditambah 1 objek berbeda. Nah, NK plus 1 ya. Ini totalnya ada NK plus 1 objek yang berbeda. Nah, jika objek tersebut akan diletakkan dalam K tempat yang berbeda, maka minimal ada satu tempat yang terisi berapa berarti? Yang terisi berapa? Kalau saya punya sekarang NK plus 1 objek ya, berarti ini sama dengan posisinya si burung tadi. Lalu dia mau diletakkan dalam K tempat di sini adalah si sangkarnya, gitu ya. Ini adalah sangkarnya. Berarti nanti si burung tadi yang ada di dalam sangkar minimal akan ada berapa? Terisi berapa nanti objeknya? Tempatnya. Berapa objek? Paham nggak ini ya? Halo? Ada berapa kira-kira? Ya, Mas Sofiullah. Ada berapa, Mas? NK plus 1 min K bukan? Jadi banyak banget. Coba disamakan dengan yang tadi, kira-kira ya.
Kalau tadi itu ini kan 5 ya. 5 itu kayak gini ya, ini 5 kan. Ini 5 gitu ya. Terus 5 itu kan sama dengan apa? 2 kali 2 ditambah 1 gitu kan. Nah, K-nya kan jadi sangkarnya. Ya enggak? Maka total burung yang terdapat di dalam sangkar minimal ada berapa? N+1, Pak. Nah, terisi N+1 objek. Satunya hilang. Bentar, saya hapus. N+1 mana tuh? Nah, terisi N+1 objek. Paham nggak ini ya? Objek. Ya, tak ulang ya. Jadi kalau misalnya kita punya sebanyak NK+1 objek yang berbeda, ini tak tulis ulang biar lebih jelas ya. Tulisan saya kok makin jelek. NK+1 objek yang berbeda. Itu seperti si jumlah burung. Lalu si jumlah burung tadi atau NK+1 objek yang berbeda tadi itu ditaruh di dalam K tempat yang berbeda. K tempatnya ini adalah sangkarnya. Sangkarnya tadi 2. Ya, 5 burung ditaruh di 2 tempat. Kalau ini bisa kita tuliskan sebagai 5 itu 2 kali 2 tambah 1. Jadi katanya jadi 3 ya. 3 itu kan berarti yang dari 2 tambah 1 ini gitu kan. Nah, sekarang berarti kalau ada NK+1 objek yang berbeda diletakkan dalam K tempat yang berbeda, maka jumlah minimal ya. Minimal ada satu tempat. Satu tempat itu berarti satu sangkar tadi yang terisi N1 objek. N+1 objek. Paham nggak ya? Mas Sofiullah yang tadi tak tanya, paham nggak? Paham, Pak. Paham ya? Ya. Sesimpel itu teman-teman, cuman memang nanti aplikasinya banyak ya, dan ini biasanya cukup kesulitan mahasiswa itu kalau soal kayak gini ya. Saya sendiri juga kadang bingung, soalnya kadang harus pakainya di mana gitu ya. Kalau contoh yang sederhana seperti apa gitu ya. Contoh yang sederhana. Ya misalkan gini. Jika terdapat 13 orang dalam satu ruangan, maka minimal ada berapa orang yang punya bulan lahir yang sama? Bulan lahir sama. 2. Ada berapa orang ya? 2 Ada 2 orang ya. Pak. Ada 2 orang yang bulan lahirnya sama gitu ya. Bisa dipahami ya? Ngerti ya? Karena kan kalau kayak gini berarti kita anggap gimana? Kalau buktinya ya. Ini kan pernyataan harus kita buktikan. Jadi dalam hal ini misalkan si 13 orang itu adalah dianggap sebagai objek ya. Objek. Kemudian kita ambil tempatnya atau sebagai sangkarnya itu apa berarti dalam hal ini? Kan kita fokusnya ke bulan. Ya, bulan lahirnya. Berarti sangkarnya adalah si bulan. Bulan lahir. Nah, karena bulan lahir itu kan di kalender kita ada berapa? 12. Ada berapa? 12 ya. Baik Masehi maupun Komariah ya. Itu 12. Nah, menurut ya terus gini nih, menurut PSP tadi, prinsip sangkar burung 13 ya, 13 itu bisa kita tuliskan sebagai 1 dikali 12 ditambah 1. Nah, sehingga minimal ya dari sini ya 1 tambah 1. Minimal ya ada 2 atau ada 1 bulan ya, 1 bulan yang terisi 2 objek. Apa maksudnya? Ya berarti ada 1 bulan yang atau ada 2 orang yang lahir di dalam bulan yang sama. Itu ya. Contoh kayak gitu. Ini 1. Contoh-contoh yang serupa banyak. Bisa teman-teman bikin sendiri. Misalnya ini terdapat 7 orang dalam ruangan misalnya. Dalam ruangan. Nah, terus kemudian kalau kalimatnya begitu, berarti minimal ada berapa cowok ya dalam ruangan tersebut.
Ada cowok, berapa cowok atau cewek ya? Bisa cowok, bisa cewek. Kira-kira ada berapa? Atau bukan cowok atau cewek ya, yang berjenis kelamin sama misalnya ya. Minimal ada berapa orang yang mempunyai jenis kelamin sama. Nah, berapa tuh? 6, Pak. Oh, kok 6 dari mana, Mas? 3, Pak. Kok 3 dari mana? Kok 3? Berapa? 2. 2. Ini belum paham logikanya ya? Teman-teman, logikanya ayo. Di logika aja kalau bingung. Ini kan sebenarnya logika tak? Kalau ada 7 orang di dalam ruangan, minimal ada berapa orang yang punya jenis kelamin sama? 1. 4 orang. 2 orang. 7, Pak. 7. 4, Pak. 4. 4 dong. Ya enggak sih? Minimal ada 4. Ya enggak sih? Paham nggak ya? Kayak gini, mikirnya gimana toh ya? Ini Pak, dan ini 7 orang kan. 7 orang ini dianggap sebagai objek. Nah, sangkarnya siapa sangkarnya? Sangkarnya cowok cewek, Pak, jadi 2. Sangkarnya kan cowok cewek gitu kan. Cowok, cewek. Berarti kan ada 2. Nah, kalau kita tuliskan berarti 7 itu kan berapa? 3 dikali 2 tambah 1. berarti kan minimal ada 4 orang yang berjenis kelamin sama gitu kan? Ya nggak sih? Udah ngerah. Jadi kalau misalnya kita bikin kayak gini nih. Nih, kotak-kotak ini ya. Ini pria, ini wanita. Nah, kita punya 7 orang tuh. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Ini ya, ada 7 orang. Misalnya A1 masuk ke P1, A1 gitu kan. Dia kan nggak mungkin ke wanita juga ya. Jadi misalnya A2-nya ke wanita, A3-nya ke pria lagi. Terus misalnya A4-nya di sini, A5-nya di sini, A6-nya di sini. Nah, A7 kan mau nggak mau harus entah mau masuk ke pria, entah ke wanita gitu kan. Ya nggak? Jadi kan minimal ada 4 orang yang mempunyai jenis kelamin yang sama. Bisa lebih, tapi tidak bisa kurang. Paham nggak ya? Kira-kira mau dengar ya? Ini A5 ini contoh-contoh sederhana ya teman-teman ya. Karena nanti, ini A7. Karena nanti ya ini yang 4, ini yang 3. Bisa yang cowok, bisa yang cewek. Contoh yang ketiga. Ini paham nggak ya? Halo? Ini masih basic banget soalnya. Kalau nanti soalnya di aplikasinya lebih aneh lagi gitu. Oke, yang lain. Soalnya lah yang masih simpel. Kalau misalnya saya punya 3.000 orang ya. 3.000 orang yang ada ini terdapat gitu ya. Terdapat 3.000 orang dalam satu ruangan gitu kan. Satu ruangan. Maka minimal saya punya berapa orang yang lahir di tanggal yang sama. Ayo, kira-kira berapa? Ayo berapa kira-kira? Satu bukan, Pak? Berapa? 21. Kok banyak banget, Pak? Lahir di tanggal yang sama. 31 dari mana? Tanggalnya kan ada 30, Pak. Atau gini deh, jangan tanggalnya ya. Yang lahir yang berulang tahun. Itulah ya. Jadi tanggal sama bulannya sama gitu.
berulang tahun di saat yang sama. Nah, berapa nih sekarang? Kira-kira berapa? Siapa nih ya? 9, Pak. 9. Siapa tadi yang jawab 9? Saya. Ya, Mas Adit ya. Ya. Kenapa Mas 9? Dari 3.000 orang. Berarti nanti ini kan objeknya ya. Ya, Objeknya sangkarnya adalah 365. 3.000. Nah, terus sangkarnya ada 365. 365. Jadi kayak 3.000 burung masukin ke 365 sangkar. Masing-masing sangkar kan berarti minimal ada berapa? Paling tidak ada satu sangkar yang 8 punya orang. 9 orang. Minimal ada satu sangkar, minimal ada ya ada sangkar yang isinya 9 orang. 9 orang. Nah, satu sangkar lah. Karena kan ini 365 kalau kita kali 8 ya. 365 kali 8 itu berapa? Jadi 3.000 itu sama dengan 365 dikali 8 ditambah berapa? Tambah berapa tuh? 2.920, Pak. Ini 2.920. 20. Berarti kurang berapa? Kurang 80 ya? Kurang 80. Nah, kayak gini kan. Nah, udah. Berarti kan kalau 8 sangkar kurang gitu. Kalau 8 orang di setiap sangkar kurang. Artinya minimal harus ada sangkar yang isinya 9 gitu ya. Pasti terdapat di kelompok itu pasti ada 9 orang yang berulang tahun di saat yang sama. Kayak gitu ya teman-teman ya. Moga-moga bisa dipahami. Contoh lain nih, saya potongkan aja dari sini. Saya sempat bikin ini ya, sempat bikin soal, ini ada soal. Bisa nggak kira-kira? Kok kayak gini ya. Saya copy, saya taruh sini aja. Terlalu kecil ya. Terus siapa yang bisa ini? Diberikan sebarang 5 bilangan. Nanti yang teman-teman kerjakan seperti ini. Diberikan sebarang 5 bilangan bulat positif. Tunjukkan bahwa terdapat 2 bilangan yang mempunyai sisa sama jika dibagi dengan 4. Ya, setiap teman-teman ambil ya. Contoh ya, misalnya saya punya ini nih. Misalnya, contoh ya. Ini contoh buat ilustrasi gitu ya. Makanya saya punya himpunan 5 bilangan positif itu 1, 8, 9, 20, 32. Nah, gitu ya. Saya sembarang kan ngambil ini ya. Nah, pasti ada tuh minimal 2 bilangan yang mempunyai sisa sama kalau kita bagi dengan 4. Contohnya kalau dalam hal ini berapa sama berapa ya? Sisanya sama. Ya ini 20 dibagi 4 sisa 0 ya. 8 dibagi 4 juga sisa 0. 32 juga sama, berarti malah ada 3 ya. Tapi minimal selalu ada 2. Contoh lain ya. Contoh lain misalnya 1, 3, 5, 7, 9 gitu aja deh. Nah, mana yang punya sisa sama kalau dibagi 4? Mana yang punya sisa sama kalau 1 sama 9? Ada yang lain nggak? Yang punya sisa sama nih? Ada nggak tuh? 1, 9, 5 juga ya. 5. 1, 5, 9 tuh punya sisa yang sama. Sisanya 1. Nah, kayak gitu. Nah, selalu bisa dipastikan bahwa dari 5 bilangan bulat positif sebarang gitu ya, apapun yang teman-teman ambil. Coba kalau enggak, ambil contoh lagi deh. Ada enggak yang ternyata beda semua ya sisanya? Sisanya beda semua. Nah, harusnya enggak ada ya. Pasti selalu ada yang sama. Nah, gimana nih cara membuktikannya ya? Ada yang bisa? Ini kan contohnya. Kita nggak bisa membuktikan dengan contoh. Sangkarnya 4 berapa? Sangkarnya 4 tuh siapa saja? 0, 1,
1, 2, dan 3. Apa itu? 0, 1, 2, 3 itu apanya? Sisanya. Sisa ya, yang sisa. dibagi Jadi dengan 4. sisa pembagian. Teman-teman kan tahu ya. Jadi kalau kita punya apa namanya? Kalau mau bilangan itu mau dibagi 4 ya, maka dia punya sisa kan sisanya antara 0, 1, 2, 3 atau 4. Kalau dalam bahasa matematis biasanya kita sebut sebagai modulo ya. Jadi misalnya saya membuktikannya gini misalnya. Misalkan saya punya himpunan A1, A2 sampai AA sekalian, A3, A4, A5. Kemarin sempat saya bahas tentang modulo ya. Modulo itu adalah sisa ya. Jadi A1 itu bisa kita tulis sebagai R1 modulo 4 gitu ya. Kemudian misalnya A2 adalah R2 modulo 4. Ini sekali lagi sisa ya, sisa pembagian. Contoh kalau misalnya 9 dibagi 4 itu sisanya 1, berarti sini R1-nya 1 ya. Jadi 9 itu 1 modulo 4 ya. 3 itu adalah ya 3 modulo 4 karena sisanya 3. 7 berarti berapa modulo 4? 7 itu. 3. 3 ya. 3 modulo 4. 9 berapa modulo 4? 1. 1 ya. Kayak gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Tentang modulo ya. Karena nanti teman-teman alatnya salah satunya adalah modulo ini untuk membuktikan. A4, R4 modulo 4 dan kemudian ada A5 yaitu R5 modulo 4. Nah, perhatikan bahwa dalam modulo 4 itu sisanya nggak mungkin sisanya itu berapa saja tuh sisanya. Jadi R1, R2, R3, R4, R5 itu kan anggota dari berapa? Sisanya dari pembagian 4 kan tadi hanya 0, 1, 2, 3. Ya enggak? Paham nggak maksud saya ini? Jadi sisa dari pembagian angka yang dibagi oleh 4 itu kan hanya 0, 1, 2, dan 3. Tidak ada yang lain. Karena kalau 4 dibagi 4 kan 0. Berarti balik lagi ke 0 gitu kan. 10 misalnya dibagi 4 sisanya 2, 2 gitu kan. Nah, semuanya masuk ke sini ya. Artinya R1, R2, R3, R4 itu nggak mungkin di luarnya 0, 1, 2, 3 dan 0, 1, 2 dan 3 yang merupakan sisa dari pembagian sebuah bilangan yang dibagi oleh 4. Nah, artinya berarti kita punya ini kita anggap sebagai objek ya, R1, R2, R3, R4 dan R5 yang merupakan sisa dari pembagian 4 atau modulus dari 4 itu kita anggap sebagai objeknya gitu ya. Kemudian yang ini 0, 1, 2, 3 ini sebagai sangkarnya. Gitu ya. Ini sangkarnya. Nah, berarti sekarang kita punya 5 itu adalah 4 dikali 1 ditambah 1. Nah, dari sini berarti terdapat gitu ya, terdapat minimal gitu kan, minimal 2 objek yang terdapat dalam sangkar yang sama. Apa maknanya itu? Sangkar yang sama ya. Ya berarti minimal ya. Minimal ada apa? Minimal terdapat 2 angka yang mempunyai sisa sama, mempunyai sisa yang sama jika dibagi 4. Ya. Oke. Makasih Mas Adit ya. Catat ini Mas Adit. Pinter ini. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan sampai sini? Teman-teman nanti akan sering bertemu dengan hal yang seperti ini ya. Dan selain punya ide, harus berusaha untuk menuliskannya dengan rapi ya. Ya ini meskipun ini terstruktur tapi tidak rapi. Bahasanya sudah terstruktur tapi tidak rapi. Tidak rapi itu karena kayak gini ya. Ini sangkar gini. Nah, ini nggak rapi. Tapi sudah terstruktur, artinya mestinya memang seperti ini. Misalkan ada bilangan gitu ya. Bilangan kemudian kita tuliskan sebagai modulusnya, kemudian dari modulusnya tadi atau sisanya tadi, kemudian masuk ke sini mana siapa objeknya, mana sangkarnya, kemudian kita eksekusi gitu ya. Dan disimpulkan. Nah, ini sudah terstruktur tapi belum rapi saja. Paham ya teman-teman ya? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada? Ada yang mau tanya? Enggak ya? Mbak Mas Muhammad Lutfi Kamal. Halo Mas. Iya Pak. Halo. Oh ya.
Ada ya orangnya ya, paham ya? Paham, Pak. Ya. Baik, berikutnya soal yang lain misalnya gini. Saya coba cari ya. Soal lain ini kita potongkan yang masih simpel-simpel. Salah. Kan yang sini deh. Mau udah masih. Ini misalnya. Oke. Contoh lain misalnya seperti ini. Ya, kita punya sebarang 5 bilangan bulat positif. Ya, tunjukkan bahwa terdapat 3 bilangan dalam himpunan tersebut yang jumlahnya habis dibagi 3. Nah, gimana nih? Bahwa kita selalu bisa membentuk 3, Pak. apa? Ini bukan 3 faktorial ya, 3 tok. Jadi kita punya 5. Jawabannya. Gimana? 3 jawabannya. Jawabannya 3. Iya, minimal. Ya iya. Terdapat 3 bilangan dalam himpunan tersebut yang jumlahnya habis dibagi 3 kan. Nah, gimana tuh? Kira-kira menunjukkannya gimana? Contoh ya, contoh. Aduh, contoh lagi. Misalnya gini, 1, 2, 3, 5, 8. Nah, saya bisa jumlahkan 1, 2, dan 3, yang jumlahnya ini adalah 6, 6 habis dibagi 3, gitu ya. Contoh lain misalnya, ada lagi nggak ya di sini yang jumlahnya yang habis dibagi 3 tuh? Siapa? 3 tambah 5 itu 8. 8 tambah 1. Misalnya ini 3 tambah 5 tambah 1. Itu kan 3 bilangan yang jumlahnya habis dibagi 3. Gitu. Gimana kira-kira? Ada yang bisa? 3 kali 1 plus 2. 3 kali 1 plus 2. Dapatnya dari mana, Mas? Siapa sangkarnya? Siapa yang jadi himpunannya? Sangkarnya itu 0, 1, dan 2. Nah, bilangan itu 1. Jadi 1 kali 3, dan sisanya 2. Plus 2. Bukan begini ya. Jadi tidak terus kemungkinan 3 kali 1 ditambah 2, terus gimana, Mas? 1 tambah 2 gitu. Hati-hati ya, tadi contoh yang ini ya. Ini mana-mana ya, ini. 3.000 itu kan berapa? 365 dikali 8 ditambah 80. Ini bukan terus kemudian 8 ditambah 20, 8 ditambah 80 gitu ya. Meskipun di sini 80, meskipun di sini 100, meskipun di sini 360, maka tetap jumlah minimumnya ya 9. Paham nggak maksud saya? Jadi kalau misalnya 3 kali 1 ditambah 2, ya berarti ini 2 dong. Itu kena ya 2. Kok 2, Pak? Ya 2, ini 1 tambah 1. Ya. Gimana? 3 kali 1 tambah 2 dapatnya dari mana? Teman-teman harus bacanya itu siapa siapa sangkarnya, siapa objeknya, ya. Terus nanti prinsip sangkar burungnya dipakai di sebelah mana. Kira-kira. Kalau mengarah ke 3 itu kan berarti sangkarnya berapa mestinya? Kalau mengarah ke 3. 2. Sangkarnya harusnya 2 ya. Jadi kalau kita punya 5 bilangan bulat positif, supaya kita bisa dapetin 3, berarti sangkarnya harus 2. Nah, mikirnya gitu. Pertama tuh, oh sangkarnya kita harus 2. Sangkar yang 2 kira-kira apa ya kalau di bilangan? Itu loh. Kira-kira apa kalau sangkar di bilangan? Penjumlahan. Penjumlahan. Penjumlahan apa, Mas? Apa kira-kira? Yang tahu?
Yang sangkarnya cuma 2. Nah, ini teori yang mudah, tapi pekerjaannya tidak gampang ya. Jadi pas ngerjakannya lumayan sukar. Nah, ini sukarnya matematika diskrit di sini ya. Jadi sulitnya di sini. Banyak kemungkinannya dan kita kadang imajinasinya kurang untuk bisa menyelesaikan soal itu. Meskipun secara teori kita tahu, oh kalau ada 5 bilangan berarti objeknya ada 5, kita butuhnya nanti sangkarnya 3, berarti di dalam sangkar harus ada 3, berarti minimal harus ada 2 sangkar. Nah itu tahu. Cuman kira-kira sangkarnya apa gitu. Nah sangkar yang mungkin berarti ya ganjil genap ya. Bisa kayaknya. Coba ya, kalau kita bikin sangkarnya ganjil genap. Ya, jadi saya punya objek ya. Kita punya objeknya ada 5 bilangan bulat positif. A1, A2, A3, A4, A5. Ya. Terus kemudian saya bikin sangkarnya itu adalah bulat genap sama ganjil. Artinya ada 2 sangkar gitu ya. Dari sini maka minimal ada 1 sangkar yang terisi berapa? Terisi berapa objek? Di sini berarti minimal terdapat 1 sangkar yang terisi berapa objek? 3. 3 ya. 3 objek. Ya, saya biasanya pakai bahasa ini ya, TMK, tanpa mengurangi keumuman. Jadi tanpa mengurangi keumuman itu untuk artinya kita bisa ngambil genap, tapi nanti juga ganjil juga berlaku hal yang sama ya. Jadi tanpa mengurangi keumuman, misalnya yang terisi 3 objek adalah genap ya. Nah sekarang kita analisis bilangan-bilangan genap itu, kalau dibagi 3 itu kemungkinannya gimana saja? Kemungkinannya seperti apa saja kalau kita bagi 3 bilangan genap itu? Seperti apa kira-kira? Jadi kalau misalnya anggaplah gini ya, A1 ada A2 ada A3 yang masuk ke genap. Kan berarti bisa gini, R1 modulo 3 R2 atau kalau modulo 3 sudah pasti ya R1. Kemungkinannya berarti 0 modulo 3 atau ya bisa R1, R2, R3 sih. Jangan 0. R1, R2. Cuma nanti R1, R2, R3-nya adalah berapa? Kemungkinannya. R1, R2, R3-nya kemungkinannya adalah 0, 1, dan 2. Gini ya. Kemungkinannya seperti ini. Ya. Nah, kira-kira kalau sudah seperti ini berarti gimana? Sudah begini. Jadi R1, R2, R3-nya itu kalau nggak 0, ya 1, ya 2. Kan tujuan kita adalah mengklaim bahwa jumlahan dari R1, R2, R3 atau A1, A2, A3 ini nanti bisa atau habis dibagi 3 ya. Kita jamin gitu. Kita jamin bahwa jumlahan dari 3 bilangan ini itu habis dibagi 3 ya. Nah, kemungkinannya seperti apa ya? Kalau misalnya R1 itu 0 semua ya. Ya udah kan R1, R2, R3 atau A1, A2, A3 itu 0 semua. Ya kan selesai. 1 semua pun selesai. 2 semua pun selesai. Udah ya maksud saya. 2 semua kok selesai. Maksudnya gini, kalau sisanya ini 2, sisanya 2, sisanya 2 juga. Kan berarti kalau dinambahkan jadi sama aja 6 modulo 3. Nah, modulo 3 kan sama aja 0 ya. Kalau 0 berarti dia kan habis dibagi 3. Nah, tujuan kita adalah mengklaim bahwa di sini ya, klaim bahwa A1 tambah A2 tambah A3 itu adalah 0 modulo 3. Nah, kemungkinan yang terjadi itu kan kalau nggak 0 semua, 1 semua, 2 semua. Pak, kalau 0 sama 1 gimana gitu kan? Bisa nggak itu terjadi ya? 0 sama 1. Bisa. Bisa nggak ya? Contoh bilangannya berapa kira-kira?
Oh, jangan-jangan salah memilih sangkarnya. Jangan-jangan keliru ini. Karena ini masih mungkin berarti ya kalau misalnya satunya Pak lah, kalau satunya 0 sama 1 yang sisanya 1 coba kalau bilangannya yang isi sisanya 1. Sisanya 0 berapa sisanya 0 tuh berarti misalnya 3 ya. 3 sini sisa 1 tuh 2 ya. 4 ya. 4. Sisa 1 lagi 7. 4. 7, Pak. Oh ya, ini nggak habis dibagi 3 ya. Kalau Berarti gimana 3, nih? 4 habis. Kalau 3, 4, 7 enggak, Pak. 3, 4, 4 habis, Pak? Enggak nggak habis dibagi 3 ini. 8 12. tambah 3. 11. Enggak lah, 11, Pak. Ya 11, Pak. Lupa. Terus nggak habis dibagi 3. Berarti salah kita milih sangkarnya nih. Apa sangkarnya kira-kira? Oh, Pak, kalau sangkarnya habis dibagi dan tidak habis dibagi, Gimana? kalau sangkarnya habis dibagi dan tidak habis dibagi, Apanya? Sangkarnya habis dibagi 3 dan tidak habis dibagi 3 sangkarnya. kan kalau nggak habis dibagi 3 berarti sangkarnya ada 3 dong nanti. Udah nggak maksud saya. Sangkarnya ada 3 berarti kan bisa 0 modulo 3, 1 modulo 3, 2 modulo 3 kan. Ya kan? Nah, kan ada 3 berarti sangkarnya. Kalau sangkarnya 3 kan nggak bisa. Apa udah kira-kira Cah? Ayo, mikir bareng-bareng ini. Oh, saya juga salah. Sangkarnya salah. Tapi pasti itu genap ganjil. Kayaknya nggak ke arah genap ganjil ya. Kalau ke arah sangkar, sangkarnya itu 3. Berarti nanti masing-masing terisi 2. Ayo, sambil mikir. Ada yang sudah nemu? Kalau nggak ya buat PR. Nanti kita bahas bareng-bareng. Kapan-kapan kalau ketemu. Ini sambil mikir, saya balesin chattingan penting.
Oh, gini aja ya? Mungkin ya? Ya, ini atau kalau misalnya kita lihat ya, dari A1, A2, A3, A4, A5. Jadi kan kita melihat dia itu, coba kita lihat ke modulo. Kalau dibagi 3 itu sisanya kan bisa 0, 1, 2, 3 ya. R1 modulo 3, R2 modulo 3, R3 modulo 3. Ini ya. Nah, sekarang tadi R1, R2, R3, R4, dan R5 itu terletak atau anggota dari 0, 1, dan 2 ya. Nah, berarti kalau menurut prinsip sangkar burung, kalau dari 5, sangkarnya ada 3, ya. Jadi ada 5 objek, sangkarnya ada berapa? Sangkarnya ada 3. Berarti minimal ada berapa? Minimal ada berapa nih berarti? 2. Ada 2 ya. Minimal ada 2 objek yang terletak pada sangkar yang sama. Nah, sekarang kita mau ngejumlahin gitu ya. Jumlahin 3 anggota. Kalau misalnya apa ya, ngejamin ya. Kalau beda semua, oke. Apa ya, susah ya ternyata. Sesimpel ini pertanyaannya ya, tapi susah menjelaskannya. Jadi ideku kok ngilang ya. R1 plus R2 plus R3 itu harus 0. Buntu ya, buntu. Nggak jadi ini, nggak jadi contoh, PR aja. Besok kita bahas lagi ya, nggak untuk teman-teman dong, saya juga sendiri nggak temu kok. Yang lain aja. Ini memang soal ya, jadi belum saya bahas. Jadi tadi cuma ngasal ngambil aja. Contoh yang sudah sebenarnya ada di modul yang saya kerjakan tuh gini, sebenarnya sedikit lebih sukar ya. Jadi misalnya saya punya 5 bilangan lagi. 5 bilangan bulat positif gitu. Atau bahasanya saya kopas dari sini aja. Dan cepat. Oke, ini ya. Mana? Nah, ini. Kita hapus dulu. Ini secara teori lebih sukar, tapi sudah saya coba. Dan sudah bisa gitu ya. Sudah kita. Ini lebih sukar ini dibanding yang tadi. Ini gini nih, ada A1, A2, A3, A4, A5 ya. Dia adalah bilangan bulat positif. Pertanyaannya adalah, atau yang harus kita buktikan adalah tunjukkan bahwa untuk sebarang permutasi dari A, ya, permutasi dari A itu ditukar-tukar ya ini ya. Ini ditukar-tukar bilangannya. Maka perkalian yang berbentuk gini, A11, jadi ini yang ini ditaruh depan ya. Diurutin gitu, dipasangin AI1 dengan A1, AI2 dengan A2, AI3 dengan A3, dan seterusnya sampai AI5 dikurangin A5, itu selalu merupakan bilangan genap. Jadi ini belum selesai. Selalu merupakan bilangan genap. Maksudnya yang merupakan bilangan genap adalah perkalian ini semua ya. Nah, kira-kira gimana nih? Yang bisa coba jelasin? Ayo dipikir, teman-teman. Kira-kira sangkarnya gimana supaya bisa menemukan itu ya? Kira-kira apa ya?
Syaratnya apa supaya perkalian dari 5 bilangan itu menjadi bilangan genap? Apa syaratnya? Harus ada bilangan yang genap, Pak. Ya, salah satu di antara bilangan yang menyusun perkalian itu adalah bilangan Genap. genap, gitu ya. Jadi terdapat ya di antara salah satunya ini ya, terdapat faktor yang merupakan bilangan genap. Ini kuncinya ya. Kita mau menuju ke sana. Kuncinya ini. Nah, berarti kan kita harus tunjukkan bahwa bilangan genap itu, ya bilangan genap itu, pengurangan dua bilangan itu menjadi bilangan genap kalau keduanya itu sama-sama bilangan genap atau sama-sama bilangan ganjil, ya nggak sih? Kalau misalnya 5 dikurangin 1 itu kan genap ya. 6 dikurangin 4 ya genap ya. Jadi supaya jadi ada satu faktor yang merupakan bilangan genap, maka harus ditunjukkan ya, harus ditunjukkan bahwa ya terdapat satu faktor gitu ya, satu faktor yang disusun gitu. Disusun oleh ya sama-sama bilangan genap atau sama-sama bilangan ganjil. Gitu ya. Paham nggak ya teman-teman ya? Jadi entah ya misalnya gini nih, A1 ini genap sama genap. Nah, itu kan ya ini jadi genap gitu ya. Ganjil sama ganjil ya jadi ganjil. Nah, dari sini nih kira-kira setelah dapat petunjuk seperti ini, kira-kira hidden hole-nya di mana? Ada yang punya ide? Teman-teman? Ya, kita bawa ke ganjil genap ya. Jadi apa namanya? Sangkarnya sekarang adalah kayak tadi ya. Sangkarnya adalah bilangan genap. Sangkarnya bilangan genap dan ganjil gitu. Kalau ada dua sangkar, berarti kan minimal nanti terdapat satu sangkar yang isinya berapa? Terdapat satu sangkar yang isinya berapa? Halo, masih bersama saya? Teman-teman, mau denger lagi? Nah, berarti kan terdapat satu sangkar yang terisi 3 objek, gitu kan? Ya, tanpa mengurangi keumuman, maksudnya tanpa mengurangi keumuman itu berlaku untuk misalnya saya ambil genap juga berlaku, ganjil juga berlaku ya. Jadi misalnya kita ambil yang sangkar genap gitu ya, sangkar genap terisi 3 anggota yaitu A1, A2 dan A3. Mau ganjil juga nggak masalah ya. Oke, sekarang kita lihat di pengurangan A1 ya A1 AI1 min A1, AI2 min A2 dengan AI3 min A3. Perhatikan bahwa kalau misalnya kita iriskan ya AI1 kemudian AI2 AI3 yang merupakan permutasi dari 5 anggota tadi, kalau kita iriskan dengan A1, A2, A3, mungkin nggak kalau ini itu adalah himpunan kosong?
Artinya tidak ada yang sama di antara himpunan AI1, AI2, AI3 dengan A1, A2, A3. Mungkin nggak? Kalau ini misalnya nggak ada yang sama gitu. Mungkin nggak? Mungkin. Nggak ada yang sama mungkin. Berarti sini apa nih kalau nggak ada yang sama? Kalau ini himpunan kosong kan berarti ini harus beda dengan A1, A2, A3. Berarti ini apa aja nih yang ada di sini? Di depan. Kemungkinannya apa aja? Kalau nggak sama dengan A1, A2, A3, ya himpunannya himpunan kosong, berarti kan di sini harusnya apa? A4, A5 sama A6. Ada nggak A6? Nggak ada. Nggak ada. Ya, kan di sini cuma A4, A5. Kalau mau beda, satu lagi harus sama, entah A1, entah A2, entah A3 gitu kan. Artinya himpunan ini kalau kita iriskan itu tidak mungkin kosong. Tidak mungkin merupakan himpunan kosong. Ya, artinya terdapat ya misalnya AI1 yang sama dengan AI1 yang sama dengan A1. Gitu ya. Paham nggak ini ya? Nah, berarti jangan AI1 deh, AI3 ya. AI3 benar sama. AI3 yang sama dengan A1 misalnya. Ya, jadi ini sama dengan A1. Supaya jumlahnya tetap 5. Karena kalau ini himpunan kosong, berarti nanti bertentangan dengan statement awal kita. Apa statementnya? Bahwa kita hanya punya 5 bilangan bulat positif. Kalau gini jadi 6 dong, kalau ini nggak sama dengan himpunan kosong. Ya. Nah, artinya berarti kita punya yang AI3 itu sama dengan A1, yang berarti pada saat kita mengurangkan AI3 dikurangin dengan A3 gitu ya. AI3-nya kan boleh diganti dengan A1 tuh. Ini A1 min A3. Ingat tadi bahwa kita klaim di awal menurut pigeonhole yang kemudian pada tanpa mengurangi keumuman ini dikelompokkan dalam genap. Genapnya A1, A2, A3 tadi di sini ini genap ya. Jadi A1 min A3 adalah bilangan genap. Nah, kalau dia genap berarti ada salah satu di sini yang genap. Siapa yang genap? Yang ini. Ya, ini A1, A3 jadinya. Ya. Oke, berarti sudah kita simpulkan bahwa perkalian tersebut itu mengandung faktor bilangan genap. Ini terbukti gitu ya. Udah, itu toh. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sekali lagi saya ulang ya. Pertama, awalnya kita punya 5 bilangan. 5 bilangan itu dipermutasikan dengan bentuk seperti ini. AI1, AI2, AI3 sampai AI5. Pertanyaannya adalah apakah faktor-faktor berbentuk seperti ini itu bisa dipastikan merupakan bilangan genap? Ternyata bisa. Caranya memastikan menggunakan pigeonhole tadi. Sangkarnya siapa? Sangkarnya di sini kita ambil bilangan genap dan ganjil. Ya, untuk kemudian bisa menyimpulkan bahwa ada 3 bilangan yang masuk ke bilangan genap atau bilangan ganjil. Ini mau pakai genap atau ganjil sama hasilnya ya, sama caranya, urutannya sama, hanya nanti berarti ganjil dikurangin ganjil ya. Kalau ini kan genap kurangin genap. Ya, ini genap dikurangin dengan genap. Kalau yang satunya tadi ganjil kurangin ganjil. Kalau misalnya teman-teman ngambilnya ini tanpa mengurangi keumuman ngambil yang ganjil. Artinya terjamin itu ya. Ganjil maupun genap sama aja. Oke. Sudah? Kemudian karena ada satu faktor yang genap, maka perkalian ini dijamin hasilnya adalah genap. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada? Enggak ya? Oke, kalau tidak teman-teman saya punya ide lagi ya. Ini yang ini kita hapus dulu ini, kita hapus terus kita ya, kita hapus saja. Yang bawah sini deh. Hapus. Punya ide untuk ngerjakan ini ya, ben tidak jadi PR buat saya juga. Udah, paling gede belum ya? Stroke eraser itu apa? Kok malah nggak bisa? Kok bisa di gini nggak ya? Langsung delete. Sampai mana tadi? Nah, sini.
Oke, lihat. Nah, bisa. Oke, teman-teman, nemu ide ya. Jadi memang pigeonhole-nya nggak langsung dipakai. Oke, kita bikin by case saja. Case yang pertama sama kayak tadi ya. Jadi saya punya PD di sini, kita punya A1 sampai A5 dulu. Saya punya himpunan A1, A2, A3, A4, A5 gitu ya. 5 bilangan. Nah, sama kayak tadi karena kita fokusnya itu adalah dia habis dibagi 3 gitu ya. Berarti kita melihat modulonya ya. Jadi modulusnya kan berarti kayak tadi A1 sama dengan R1 modulo 3. Kemudian bisa A2, R2 modulo 3, A3 misalnya R3. Nah, sekali lagi nanti A1, A2 sampai A5 sini ya. Sama. Ini ya, A4, R4, A5. Nah, oke. Case yang pertama gitu ya. Case yang pertama, misalkan kita ngambil sebarang A1, A2, A3. Yang A1, A2, A3 itu, atau sisanya yang tadi adalah R1, R2, R3, di mana R1, R2, R3 itu tidak sama ya. Mereka nggak sama. Kalau nggak sama semua, berarti kan sisanya mau nggak mau, karena tadi ini R1, R2, R3 itu kan anggotanya cuma 0, 1, 2. Nah, apa yang terjadi kalau ini kita tambahkan? Apa yang terjadi kalau ini kita tambahkan? Berarti R1 tambah R2 tambah R3 itu akan sama dengan 0 modulo 3. Yang berarti A1 tambah A2 tambah A3 itu habis dibagi 3. Itu ya. Nah, sekarang case yang berikutnya, case yang kedua, kalau ini nggak beda gitu ya, ada yang sama. Ya. Kalau ada yang sama. Kalau ada yang sama, berarti kan kemungkinannya, ini berarti. C. Oh iya, justru kalau pakai pigeonhole nanti ini ya. Oh, ini malah. Justru kalau ini yang sama ya, pigeonhole-nya dipakainya pasti tidak sama. Bentar teman-teman. Ini kalau misalnya ketemu yang gini itu ada sama semua ya. Jadi dengan R1 sama dengan R2 sama dengan R3. Kan selesai tuh. Mau ini sebenarnya sama dengan bayangan saya tadi ya. Cuma tulisannya kok ribet tadi. Ternyata kita cuma sudah satu case, tinggal nambahin case yang kedua. Jadi kalau case 1 dan 2 digabung selesai sebenarnya. Kalau ini sama semua ya, sama-sama 0, sama-sama 1, sama-sama 2, kan selesai ya. Artinya berarti jumlahan antara R1 dengan R2 dan R3 itu pasti 0 modulo 3 atau sisanya adalah 0 kalau dibagi 3. Nah, sekarang justru kalau tidak ada yang tidak sama ya, ketiganya tidak sama. Kalau ketiganya tidak sama, maka menurut pigeonhole kan berarti kayak gini ya, kita punya 5, jadi ada 5 objek. Nah, sangkarnya karena nggak ada yang sama, ini sangkarnya adalah 3. Berarti kan setiap sangkar terisi ya. Jadi dari sini nih,
setiap sangkar akan terisi. Misalnya sangkarnya gini nih ya. Kita punya 3 sangkar. Hapus dulu ini. Bikin ribet. Ini sangkar 1. Ya, sangkar 1 itu yang 0 modulo 3. Sangkar yang kedua adalah sangkar yang nilainya 1 modulo 3 atau bersisa 1 ya. Terus sangkar yang ketiga 2 modulo 3. Nah, kan ini ada isinya, sini ada isinya. Anggaplah ini A1, sini A1, A2 sama A3 tanpa mengurangi keumuman ya. Sekali lagi ini misalnya aja. Terus di sini misalnya A3 sama A4 sama A5. Nah, tinggal ngambil gini aja nih. Kan yang penting terdapat ya. Kita ngambil ini 1, yang sini 1, yang sini 1. Ya. Jadi ambil aja A1 ditambah dengan A2 ditambah dengan A4. Berarti ini akan sama dengan 0 modulo 3. Kenapa? Ya 0 ditambah 1 ditambah 2 itu kan 3. 3 modulo 3 sama saja dengan habis dibagi 3. Kira-kira paham saja? Moga-moga paham ya. Ini kelas siang materinya susah. Matiin off cam semua. Ya wes. Oke, besok persyaratan untuk ikut kuliah saya on cam ya. Kalau off cam ya sudah. Terserah teman-teman. Tapi besok harus on cam ya. Saya punya teman-teman dosen saya ya, yang di fakultas di kampus-kampus lain tuh kalau nggak ada mahasiswanya yang on cam dan tidak bisa menunjukkan bahwa memang berhalangan karena on cam, itu nggak mau ngajar dia. Nggak mau ngajar. Marah ya. Tapi ya nyatanya kelasnya bagus ya. Kelasnya bagus. Tapi ya monggo lah. Serah teman-teman ya. Oke. Ini materinya memang rada susah ya teman-teman ya. Ini nanti modulnya saya kirimkan yang sudah saya susun. Ini masih ada satu contoh lagi, cuma ini lebih sukar lagi. Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau nggak ya mungkin cukup segini dulu. Ini sudah 1 jam lebih kita kuliah. Teorinya simpel banget ya. Dan teman-teman kalau secara logika, oh iya cuma gitu doang. Cuman sekali lagi memang ketika praktek di soalnya rada sukar gitu ya. Ini contoh yang mungkin contoh satu lagi yang saya tunjukkan ya, saya tunjukin aja, tidak salah saya terangkan secara detail. Semoga cukup bisa dipahami. Bentar, nih ya. Ini modul yang coba saya susun kemarin. Nah, itu tadi tak ambilin dari soal ini nih. Saya ngambil soal ngasal aja. Kayaknya gampang gitu aja tak ambil. Tapi belum tak coba. Ternyata sukar juga. Nah, ini teman-teman, ini satu contoh lagi yang sudah saya kasih pembahasannya. Jadi katanya soal, kalau kita punya himpunan ya, himpunan ini terdiri dari bilangan positif dengan elemen yang ada di bilangan positif itu ada sebanyak M ya. M-nya lebih besar sama dengan 1. Artinya berarti kita punya sebuah himpunan yang anggotanya ada sebanyak M. Kardinalitasnya ada sebanyak M. Nah, katanya kita selalu bisa menemukan satu sub himpunan di A, ya, sub himpunannya itu selalu habis dibagi M. Contohnya siapa sih? Misalnya, contohnya di sini ada nggak ya? Oh, ada ini. Contohnya ini. Saya punya himpunan ini 1, 3, 6, 7, 8 ya. Ada himpunan yang isinya 5 anggota. 5 anggota. Nah, tadi katanya kita pasti bisa menemukan subset dari A, ya, katakan B, yaitu 1, 3, 6. Ini kan subsetnya A ya. Yang jumlahan elemen ini, ya, jumlahan elemennya itu adalah 1 tambah 3 tambah 6, ya, sigmanya kalau di sini bahasanya. 1 tambah 3 tambah 6 kan 10 ya. 10 itu habis dibagi kardinalitasnya A tadi. Paham nggak ya? Jadi 10 ini jumlahnya yang sigma ini itu habis dibagi M. M-nya adalah sebanyak 5. Ya, jadi kita sekali lagi punya himpunan yang isinya M, maka pasti ditemukan subset dari A ya, yang jumlahnya subset tadi, elemen-elemen yang ada di subset tadi itu habis dibagi oleh kardinalitas himpunan A. Kardinalitas A itu ya berarti kalau di sini 5. Ya. Contoh angka lain mungkin saya tunjukkan di sini ya. Nah, saya tunjukkan di sini aja.
Saya mungkin share screen aja ya. Share screen aja, pen enak. Nah, screen saja. Dan pindah-pindah nggak rubah-rubah. Ribet. Oke. Jadi misalnya saya punya himpunan lagi 1, 3, 6, 8, 9, 12. Berarti ini kardinalitasnya berapa ini? Kardinalitas A-nya sama dengan ini 11 deh. 11 ini 5. Ya, kardinalitas A sebanyak 6. 6 ya. Kan? Nah, saya bisa menemukan B subsetnya A ya. Misalnya B-nya siapa yang kalau tak jumlahkan elemen-elemen dalam B itu habis dibagi 6. Contohnya 1, 11. 1 sama 11 bisa ya. Ini adalah subsetnya A. Ya kalau dijumlahkan 12, hasilnya habis dibagi 6. Bisa lagi misalnya, Pak saya mau 1 sama 5 boleh. Ya. Yang lain misalnya saya ngambil berapa ya? 135. 135. 135 itu berapa? 138, Pak. 138. 138 12 ya. Nah, gitu. Ya, selalu bisa kita temukan subsetnya A yang kalau dijumlahkan itu habis dibagi oleh kardinalitas A. Nah, ini tunjukannya seperti ini. Saya tunjukkan pakai ini saja. Oke. Word saya kelihatan ya? Word saya udah kelihatan ya? Jadi gini, A1 sampai AM itu adalah A-nya ya. Terus kemudian ini ada sebanyak M, karena tadi katanya jumlahan, ya ini misalnya gini, A1 sama dengan R1 modulo M. A1 tambah A2 kan karena bentuknya jumlahan yang mintanya. A1 tambah A2, R2. A1 tambah A2, A3, ada R3. Kemudian seterusnya sampai A1 tambah A2 sampai AM. Ini sama dengan RM. Nah, perhatikan kalau misalnya tadi kita bagi dengan 3, kan sisanya 0, 1, 2. Ya. Kalau dibagi 5, sisanya 0, 1, 2, 3, 4. Ya kan? Gitu ya. Kalau dibagi dengan M, berarti sisanya berapa saja? Kalau dibagi M. Kalau dibagi M, 0, 1, 2, 3, sampai M-1 gitu ya. Nah, kayak gitu. Ini harusnya ada nolnya di sini ya. Tapi kalau ini sudah 0, kalau ini ada nolnya, berarti kan selesai ya. Kita menunjukkannya selesai. Kenapa? Kalau ada nolnya ya sudah ketemu gitu kan himpunannya. Ya. Jadi asumsi kita di sini belum ada nol. Kenapa belum ada nol? Kalau hasilnya 0, ya sudah selesai gitu kan. Paham nggak maksud saya sudah selesai? Sudah selesai karena yang kita tunjukkan kan harus dibagi M. Dibagi M itu kan sama aja 0 modulo M. Paham nggak? Misalnya 6 dibagi 3 itu kan 2. Nah, itu berarti 0, 6 itu 0 modulo 3. Karena habis dibagi. Nah, ini kan karena mintanya itu nanti habis dibagi M, maka di sini disusunnya nolnya dihilangkan. Kalau ada nolnya kan ya sudah selesai. Nah, kita anggap ini tanpa nol. Kalau tanpa nol, berarti kan sekarang sisa pembagiannya ada sebanyak berapa? Dari 1 sampai M-1 ada sebanyak berapa? 1 sampai M-1 itu ada sebanyak berapa? M-1 kan ya. Ada sebanyak M-1. Nah, ini jadi sangkarnya, teman-teman. 1 sampai M-1 jadi sangkar, lalu R1 sampai RM-nya jadi objeknya. Berarti sekarang ada M objek yang diletakkan pada M-1 sangkar. Berarti ada sangkar yang terisi berapa? Menurut prinsip sangkar burung, minimal ada suatu sangkar yang terisi 2 objek. Ya, saya ulang. Jadi kita punya sebanyak M objek, M-1 sangkar. Ya. Nah, karena ada prinsip sangkar burung tadi, berarti minimal ada satu objek, satu sangkar yang terisi minimal 2 objek yang sama. Anggaplah objek itu RI dengan RJ. Berarti RI dengan RJ itu punya sisa yang sama. Ya, kita tuliskan misalnya sama-sama RI gitu ya. RI sama dengan RJ, sama dengan RI saja gitu ya. Berarti jumlahan dari A1 sampai AI yang sama dengan RI itu sama dengan jumlahan dari A1 sampai AJ yang sama dengan RJ. Tapi RI sama dengan RJ. Ya, jadi kalau kita kurangkan, anggap saja RI lebih besar dari RJ, berarti kan I-nya lebih besar dari J. Ya, I-nya lebih besar dari J. Berarti yang atas itu sisanya lebih banyak. Jadi kalau misalnya saya tuliskan gini ya, anggaplah gini. Dan lebih jelas saya pindah ke sini ya.
Nah, misalnya gini, A1 tambah A2 tambah A3 tambah sampai seterusnya sampai A10. Ini misalnya sama dengan R modulo M. Lalu kemudian saya punya juga sini A1 tambah A2, ternyata sampai A5 itu juga sama dengan R modulo M. Nah, berarti kan kalau saya kurangkan, saya punya apa nih kalau dikurangkan? Sini kalau dikurangin. Ini kan yang kanan 0 ya. 0 modulo M. Yang kiri berapa? Ini sampai A5. Berarti yang atasnya masih ada A6, A7, sampai A10 ya. Sampai A10. Ini ya. Oke, A6 sampai A10